Halo teman-teman, selamat datang di channel Tungslup SDA bersama saya Sukandar Dwi Arisandi. Oke, di video kali ini kita masih bahas mengenai Windows 10 ya. Lebih tepatnya kita akan bahas mengenai fasilitas Windows yaitu File Explorer yang fungsinya untuk memanage file, folder maupun drive. Jadi nanti kita akan coba membuat menata folder, kemudian file, mengcopy, memindah, merubah namanya, menghapus, beserta bagaimanakah supaya nanti folder ini saya buatkan shortcut di desktop sehingga mudah untuk diakses. Oke teman-teman, langsung aja kita coba. Selamat datang di channel Tungslup SDA. Tonton sampai selesai ya. Oke, kita mulai video pembelajaran ini. Yang pertama adalah bagaimanakah kita bisa membuka File Explorer tersebut yang merupakan fasilitas daripada Windows 10 dan Windows sebelumnya sebenarnya ya. Jadi bagaimanakah cara membuka File Explorer tersebut? Membukanya simpel sekali. Kalau kita melihat di taskbar di bagian bawah ya, yang saya tunjuk pakai mouse pointer itu, di bagian bawah itu sebenarnya ada, tinggal diklik aja ya, diklik maka akan terbuka File Explorer seperti itu. Saya tutup kembali. Ada cara yang lainnya. Cara kedua, bisa juga dengan cara ini, shortcut this PC, di double klik. Lakukan double klik pada shortcut this PC, maka akan muncul juga seperti itu. Dan banyak lagi cara yang lainnya, nggak cuma dua itu aja. Bisa dengan window, tombol bergambar Windows sama huruf E dan seterusnya. Oke, saya pakai ini aja, saya klik di sini. Nah, berikut adalah tampilan daripada File Explorer. Di atas ada menunya, kemudian ada toolbarnya, dan di bawah sini ada dua bagian jendela ya, dimana ukurannya bisa kita rubah ukurannya. Jadi kalau kita lihat, kita arahkan mouse, nggak seberapa kelihatan ya, mouse pointer coba kita arahkan ke ini, pembatas ini, nah sampai berbentuk seperti itu ya. Jadi sekali lagi, untuk merubah ukuran dua jendela kiri kanan ini, kiri kanan ya, maka arahkan mouse pointer ke situ sampai berbentuk seperti itu, lalu diklik, didrag, digeser seperti ini ya, sesuai dengan keinginan aja lah, segini misalkan, agak lebar dikit ya, seperti itu. Jadi yang kiri ini merupakan navigation pane ya, jadi panel navigasi yang sebelah kiri ini, dan yang kanan ini untuk menampilkan isi ya, drive atau folder yang Anda buka di navigation pane ya, mungkin saya sebut mainframe lah. Frame utamanya ada di kanan, yang di kanan ini ya. Nah, kalau kita melihat di menu view, nah jadi sekali lagi bahwasanya navigation pane ini bisa suatu saat tidak muncul, mungkin karena memang disetting ya, kebetulan nyeting orang lain misalkan, kita tidak sadar dengan hal itu. Jadi apabila navigation pane ini nggak muncul, nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Ini kita lihat di menu view, sekali lagi di menu view itu ada navigation pane. Itu kalau saya klik, nah ini navigation pane-nya kalau saya buang centangnya hilang seperti ini. Jadi tidak usah khawatir ya. Kita periksa aja apabila navigation pane-nya tidak ada, tidak muncul, maka kita lihat ke menu view. Dicari di sini yang namanya menu navigation pane. Saya klik, lalu saya aktifkan navigation pane. Saya aktifkan fasilitas itu sehingga muncul seperti ini. Oke ya, sehingga jumlah layarnya, tampilannya ada dua, dibagi jadi dua bagian. Sekali lagi, yang kiri adalah navigation pane, yang kanan ini saya sebut sebagai mainframe, frame utamanya untuk menampilkan apa yang kita buka, yang kita klik pada navigation pane, seperti itu. Oke teman-teman ya, mudah sekali. Kemudian setelah itu di sini juga ada address bar-nya. Di sini ada tulisan this PC itu, coba saya klik ya, saya klik ke situ, saya letakkan mouse pointernya, saya letakkan kursornya ke situ. Nah, di situ ada address bar. Tujuannya adalah untuk mengetahui alamat lengkap suatu file atau folder apapun itu. Bisa kita lihat lewat situ. Berikutnya ada dua buah panel lagi, yaitu preview pane sama detail pane. Untuk apakah fungsinya itu? Oke, saya jelaskan satu persatu ya. Untuk preview pane itu tujuannya mempreview ya, menampilkan preview daripada isi daripada file yang sedang saya pilih. Contoh ya seperti ini, contoh. Saya coba saya buka media penyimpanan saya buka di sini. Anda lihat di sini kan ada file PDF ya, kan tidak kelihatan isinya nih, yang ada cuma namanya aja, nama filenya, ekstensinya. Saya klik ke sini, file PDF itu. Maka kalau preview pane itu aktif,
maka akan terbuka ya ke preview lah isinya, isi daripada file PDF tersebut. Dan juga file-file yang lainnya, Excel misalkan. Di sini memang prosesnya agak lama ya, lumayan lah, butuh waktu yang agak lama. Akan ke preview isinya beberapa file yang Windows mengenali, termasuk Word, Excel, kemudian PDF, mungkin PowerPoint juga, apalagi gambar gitu ya. Ini kalau PowerPoint-nya ini contohnya, ini kalau gambar ke preview seperti itu. Nah, jadi itulah fungsinya preview pane. Lalu kenapa jarang orang pakai? Karena memberatkan. Orang menggunakan file explore biasanya untuk mencari-cari filenya, mengcopy, kemudian memindah. Oh ini ya file saya. Apabila orang butuh melihat isinya, maka yang dilakukan kebanyakan orang adalah double klik pada file itu. Selesai, cuman gitu aja. Jadi kalau begini dia memberatkan gitu loh. Jadi kalau Anda klik begini dia mempreview, Anda klik gini dia mempreview, maka prosesnya akan berjalan lebih berat. Sehingga kebanyakan orang tidak memerlukan ini. Karena kalau orang pengen tahu isinya, cukup file tersebut di double klik. Oke. Kemudian selain preview pane juga ada detail pane. Ini tampilnya bergantian ya. Tampilnya bergantian, tidak bisa dua-duanya. Detail pane untuk apa? Untuk mengetahui informasi detail dari suatu file ataupun folder bisa. Jadi mengetahui informasi detail ya, informasi detailnya dibuat kapan, kategorinya apa, dan seterusnya. Sekali lagi, hal ini memang jarang diperlukan sama sebagian besar, mungkin 99% manusia orang jarang memerlukan itu. Sehingga saya matikan aja lah, oke ya. Jadi itu ada navigation pane sudah saya jelaskan, kemudian preview pane sama detail pane, di mana preview sama detail pane saya tidak membutuhkan sehingga saya tutup aja. Oke ya, jadi sekali lagi itulah elemen-elemennya file explore. Jadi dari menu, di atas ini ada menunya, kemudian ada toolbarnya, ada address barnya, kemudian ada navigation pane ya, panel navigasinya, dimana tadi lewat sini ya menu view, kemudian lewat sini apabila dia mau menyembunyikan atau malah tersembunyi dan pengen dimunculkan lewat sini ya, navigation pane fasilitasnya. Sebelah kanan ada mainframe atau frame utama yang fungsinya untuk menampilkan isi daripada drive maupun folder yang saya tunjuk atau saya buka di sebelah kiri atau di navigation pane. Kemudian juga ada preview pane sama detail pane yang kebetulan sebagian besar orang tidak pakai. Sudah saya tunjukkan tadi seperti apa tampilannya. Lalu berikutnya adalah elemen-elemennya sudah cukup. Sekarang kita melihat ini. Di menu view ini ada layout. Layout ini tujuannya untuk apa? Layout ini tujuannya untuk menata tampilan dari mainframe atau panel utama kita. Ya, frame utama kita di sebelah kanan ini. Bentuk tampilannya seperti apa? Hal ini akan lebih tepat saya praktekkan apabila saya punya suatu drive atau folder yang isinya campur, nggak cuma file aja seperti ini. Oke ya. Kemudian saya klik ke sini aja. Nah, gini aja misalkan. Jadi isinya ada file maupun folder. Nah, berikutnya jadi untuk tampilan mainframe itu macam-macam. Bisa extra large icons seperti ini tampilannya. Dimana kalau itu merupakan file gambar akan terbuka langsung isinya seperti apa. Seperti ini contohnya. Foto saya ya. Ada large icons seperti ini. Agak kecil sih ya. Kemudian ada medium icons. Lebih kecil lagi. Ada small icon seperti itu. Untuk mulai small icon sudah tidak nampak lagi kalau itu foto ya. Mulai kalau di extra large icon tadi foto nampak, large icons nampak walaupun agak kecil, medium icon masih nampak, tapi mulai small icon sudah tidak nampak ya. Sudah nampak kalau itu foto. Ya hanya nampak itu folder apa file, namanya apa. Kalau file ekstensinya apa, seperti itu. Kemudian list, kemudian details, tiles, konten, dan seterusnya. Ya, dari semua itu menurut saya yang paling beda adalah details. Karena untuk tampilan details itu ada judul kolomnya. Nah ini ya, jadi kayak kolom-kolom, kayak pembuatan kolom di Excel ataupun di Microsoft Word. Jadi ada judul kolomnya ini. Yang lainnya tidak ada. Loh, untuk apa? Ya, tampilan judul kolom di sini ini tujuannya untuk mempermudah apabila kita ingin mengurutkan data atau isi di sebelah kanan sini di mainframe ini. Loh, apakah kalau pakai jenis tampilan yang lain tidak bisa diurutkan? Oh, tidak begitu, salah. Maksudnya gini loh. Anda menampilkan dengan layout apapun, silahkan menampilkan data dengan layout apapun boleh. Bisa diurutkan, bisa digrupkan, dikelompokkan, bisa semua.
Cuman kalau dengan tampilan atau layout detail, maka pengurutannya lebih mudah gitu loh maksudnya. Bukan berarti yang lainnya nggak bisa, bukan ya. Lalu apa keuntungannya kalau detail ini? Anda pengen mengurutkan apa? Saya pengen mengurutkan isi flash disk saya ini berdasarkan size-nya. Maka tak klik aja di sini. Nah, gitu loh maksudnya. Lebih mudah. Dengan cara diklik pada judul kolomnya aja, tak urutkan tipenya seperti itu. Gitu ya. Kalau misalkan pakai tampilan yang lainnya, bagaimanakah mengurutkannya? Contoh saya menggunakan list seperti ini misalkan ya. Urutkannya bagaimana? Ini ada sort by. Di menu view ini ada sort by loh. Ini Anda klik aja sort by. Ingin diurutkan apanya? Saya urutkan berdasarkan namanya seperti itu. Biasanya pengurutan itu didahulukan folder dulu, baru kemudian di bawahnya file. Jadi di sini folder dulu, mulai apa ya? Angka, kemudian abjad, A sampai Z tergantung urutannya, ascending apa descending, kemudian baru file. Jadi dia diurutkan folder dulu baru kemudian file. Seperti itu. Nah, di sini pengurutannya mau ascending apa descending. Jadi kalau ascending itu ya, contoh nih ascending. Itu akan dimulai dari angka kemudian abjad. Kalau angka ya dari 0 sampai 9 itu, kalau abjad dari A sampai Z itu. Kalau descending tinggal dibalik aja. Nah, seperti itu kalau descending. Jadi dari Z ke A, kalau angka dari angka terbesar sampai angka terkecil, seperti itu ya. Dan dibalik ini file dulu baru kemudian folder. Normalnya manusia, kalau kita jadi orang normal, mungkin kita lebih cenderung memilih ascending pengurutannya, yang mungkin lebih tepat di otak kita. Oke, gitu ya. Jadi pengurutan bisa dilakukan terhadap layout jenis apapun gitu loh. Cuma kalau dengan detail bisa dilakukan dengan cara melakukan klik pada judul kolomnya, gitu maksud saya. Oke ya. Nah, jadi ini tampilannya, saya pilih detail, list atau apapun terserah bebas. Tetap bisa kita urutkan berdasarkan apapun yang kita inginkan. Mau ascending apa descending. Berikutnya pengelompokan data, ada pada group by. Mau saya kelompokkan nih data-data di sini. Oke, tinggal di group by aja, diklik ini. Mau dikelompokkan berdasarkan apanya? Tipenya. Oke, coba saya klik. Inilah hasilnya. Ini aplikasi ada satu file, folder ada beberapa file, kemudian ada JPEG ya, gambar lah, ada Microsoft Access, Word, Excel, ada PNG dan lain sebagainya. Itulah pengelompokan maksudnya. Group by tak rubah berdasarkan namanya, name. Ini 0 sampai 9 folder ya, folder A sampai H. Ini sama-sama filenya. Ini untuk I sampai P. Jadi inilah contoh bentuk pengelompokan atau group by. Ini contoh pengelompokan berdasarkan nama, berdasarkan namanya. A sampai H ada di sini, I sampai P ada di sini, selanjutnya H sampai Z ada di sini, dan seterusnya. Jadi sekali lagi Anda pun bisa mengelompokkan tampilan-tampilan di sini berdasarkan apa yang Anda inginkan. Contohnya tipe misalkan. Kalau ingin diremakan kembali, nggak usah dikelompokkan, ya Anda klik aja, Anda pilih none ya, kurung buka none. Jadi itu fungsinya untuk meneremakan kembali. Intinya data tidak ditampilkan berkelompok. Jadi seperti ini, norma seperti sedia kala. Oke ya teman-teman ya. Jadi itu contohnya elemen-elemen dan beberapa fasilitas yang ada di sini. Yang terakhir adalah file name extension. Untuk apa itu? File name extension ini sehubungan dengan file ya, bukan folder tapi file. File itu memiliki ekstensi atau akhiran. Contoh nih, aplikasi apotek.accdb, kemudian book1.xlsx, kemudian favicon.ico. Jadi setiap file itu punya ekstensi atau akhiran yang digunakan untuk menunjukkan itu file apa. Itu tipe file apa? Filenya apa? Filenya Microsoft Word. Oh berarti docx, docx. Oh filenya gambar JPEG atau JPG. Oh file video MP4, MPG. Oh filenya PDF. Filenya ya PDF sendiri. Kemudian file apa lagi? Banyak sekali. Ya. Nah, ekstensi file itu sangat penting buat kita untuk mengetahui itu file apa. Ya kalau Windows pandai dia tahu dengan sendirinya. Kita kan mungkin banyak tidak tahunya gitu loh. Jadi kalau sampai file name extension itu dibuang centangnya, saya klik begini, ingat ya di menu view ya itu ya, saya buang, maka Windows akan menyembunyikan ekstensi file, tapi tidak semua. Beberapa file yang sudah dikenal sama Windows, ekstensinya hilang, maksudnya sembunyi, tidak tampil. Tapi file-file yang Windows tidak kenal, maka ekstensinya akan tetap muncul. Kebetulan di sini Windows kenal semua, jadi
Hilang. Jadi maaf ya, bukan hilang semua loh ya ini ya. File-file yang sudah dikenali sama Windows ekstensinya hilang. Tapi yang Windows belum kenal muncul. Coba saya tunjukkan ke tempat lain aja ya. Ini hilang semua kebetulan karena Windows sudah kenal semuanya. Coba saya tunjuk ke sini aja. Drive C, saya buka ke Windows. Kita praktek di sini aja deh. Ini. Ya, jadi file-file yang dianggap penting atau Windows tidak kenal, maka ekstensinya akan muncul ya. Enggak cuma itu, jadi penting maupun tidak dikenal. Saya masuk ke sini aja lah, masuk ke folder Windows di dalam Drive C. Tak buka ya. Ini ada beberapa file. Nah, ini ekstensinya ada. Ini ekstensinya ada. Ini tidak ada. Jadi gitu loh maksudnya. Jadi tidak semuanya disembunyikan ekstensinya. Beberapa file yang dianggap penting ataupun Windows tidak mengenali itu, maka tidak dianggap asing lah, maka ekstensinya tetap muncul. Tapi saran saya untuk file name extension kita munculkan, karena sekali lagi ini buat kita supaya kita tahu, kita paham itu file apa. Saran saya seperti itu. Oke teman-teman ya. Dan buat teman-teman sekalian, kalau mau mengganti nama file, diperhatikan, gantilah namanya. Ekstensinya jangan pernah diganti. Ya, ekstensi file jangan pernah diganti. Sangat penting sekali ekstensi file tersebut. Oke. Tadi beberapa pengenalan ya yang namanya file explorer. Berikutnya adalah bagaimanakah kita membuat media penyimpanan atau folder. Oke, kita lihat di sini. Di sini ada di navigation pane ya. Di navigation pane itu ada beberapa nama ya, ada desktop, ada download, macam-macam. Di mana kayak quick access ini, desktop, download itu merupakan bawaan gitu ya. Ketika kita install Windows sudah otomatis ada ini semuanya. Windows 10 terutama sudah ada ininya, macam-macam semua. Ini bukan saya yang membuat atau bukan teman saya yang membuat, tapi memang sudah ada bawaan dari Windows. Ketika diinstal akan muncul semua ini. Tapi hati-hati, apapun yang muncul ini dia masuknya ke Drive C. Jadi kalau seandainya Anda browsing kemudian download sesuatu, download dan tersimpan di sini, ya tersimpan di sini. Nah di sini, maka kalau nanti komputer ini restart ulang, kalau komputer ini diinstal ulang, maka isi akan hilang semuanya seperti itu. Karena dia ada di Drive C. Dan biasanya kan Drive C yang kita sikat kalau kita menginstal. Jadi intinya di sini saya tekankan kepada ini. Ada Drive C, ada Drive D maupun Drive E. Ya. Jadi saya akan menekankan di sini. Drive C itu hard disk. Drive D juga hard disk. Dia di dalam komputer saya ini, tidak bisa saya tunjukkan. Kalau ini itu adalah flash disk saya, udah saya tancapkan sejak awal tadi. Nah, setiap drive ini, jadi yang ada di dalam kurung itu yang disebut dengan drive. Ini kenapa disebut drive C? Kurung buka C.2 kurung tutup. Jadi saya sebut adalah yang di dalam kurung. Ini drive C, drive D, drive E. Drive C punya nama sistem, drive D punya nama data, drive E sepertinya belum saya kasih nama. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimanakah kalau kita merubah nama-nama drive tersebut? Oke. Contoh drive C saya rubah namanya menjadi operasi misalkan ya. Operasi itu sistem kan ya. Kita rubah menjadi operasi drive C. Caranya simpel sekali. Kita bisa lakukan klik kanan di drive yang bersangkutan. Drive C saya rubah namanya. Saya klik kanan, kemudian saya rename. Kita rubah dengan nama operasi. Seperti itu contohnya, saya rubah dengan nama operasi. Saya enter. Kita lihat dulu. Oke, di sini minta permission. Oke, saya continue, saya lanjutkan. Saya klik tombol continue. Kadangkala ada yang langsung berubah secara otomatis, ada yang butuh waktu agak lama, ada yang kalau pengen tampilannya berubah ya kita tutup, kita buka kembali. Oke, mungkin ini nggak berubah langsung. Saya tutup file explore-nya, lalu saya buka kembali. Dan sekarang sudah berubah. Jadi gitu cara melihatnya ya. Jadi sekarang sudah saya rubah menjadi operasi. Itu contoh cara merubah nama suatu drive, merubah nama suatu drive dan seterusnya ya. Sekarang ini jadi udah tahu ya, yang seperti ini namanya drive, drive C, drive D, drive E. Mereka masing-masing punya nama. Sekarang saya buka isinya drive C, saya buka. Nah, oke. Yang kuning-kuning ini namanya adalah folder. Namanya adalah folder. Jadi di navigation pane ini, di tampilan kiri ini, yang bisa muncul di sini itu hanya drive dan folder aja. File nggak bisa muncul di sini. Kalau file munculnya di mainframe-nya atau di kotak sebelah kanan sini. Oke, teman-teman ya. Berikutnya adalah sudah diganti namanya. Sekarang saya akan membuat media penyimpanan. Saya akan membuat tempat penyimpanan
file-file saya ya. Saya akan membuat tempat penyimpanan untuk file-file saya. Saya ingin membuat tempat penyimpanan itu di flash disk saya. Maka langkah-langkahnya bagaimana? Sekali lagi, saya ingin membuat tempat penyimpanan, nanti penyimpanan foto lah, dokumen, apalah dan seterusnya. Membuatnya di mana? Pastikan dulu tempatnya. Apapun yang Anda buat itu, pastikan dulu mau dibuat di mana, gitu ya. Saya akan membuat susunan folder-folder untuk tempat penyimpanan data saya di flash disk. Maka sebelum membuat, langkah awal adalah buka dulu, bukan diklik tapi dibuka. Karena kalau nanti Anda sampai melakukan seperti ini, klik dulu media penyimpanan, udah saya klik, gitu takutnya nanti. Jadi bukan diklik, makanya sampai kalimat buka dulu tempatnya. Anda mau membuat apa? Membuat folder, mau buatnya di mana? Gitu ya. Tempatnya di mana? Oh, di flash disk. Kalau gitu klik dulu flash disknya. Sorry, maaf, salah ngomong. Kalau gitu buka dulu flash disknya, seperti itu, bukan diklik ya. Buka dulu flash disknya. Maka saya buka, bukan diklik. Kalau begini diklik, tapi belum terbuka, ya. Kalau begini itu diklik, tapi belum terbuka. Lah, saya buka untuk flash disk saya. Sudah. Setelah terbuka, baru kemudian buatlah folder-folder yang Anda inginkan. Saya akan membuat folder dan tak kasih nama penyimpanan utama. Oke, di sini di menu home ini ada new folder. Sebenarnya nggak cuman itu. Anda bisa lakukan klik kanan. Tutup wajah saya ya. Klik kanan. Maaf di sini kena ke atas ya. Ini sebenarnya nggak apa-apa lah. Klik kanan kemudian new kemudian folder bisa. Nggak masalah. Terserah mau buat dengan cara apa. Tetapi takutnya ketika klik kanan Anda salah tempat. Sehingga nggak muncul gitu loh. Ngapain sih repot-repot? Kan ada tempat yang mudah toh. Di toolbar ini kan, di home ini kan ada new folder kan. Pakai aja ini. Kalau klik kanan jangan-jangan kena yang ini. Mana new-nya? Nggak ada gitu takutnya. Jadi pakai ini aja lah untuk membuat folder baru. Oke? Setelah saya tentukan tempat penyimpanannya, lalu saya klik ini. Nah, tinggal saya kasih nama. Tak kasih nama ini. Penyimpanan utama. Selesai ngetik di enter. Ya, foldernya sudah tercipta. Di dalam penyimpanan utama itu nanti akan saya isi. Di dalam penyimpanan utama ya, itu akan saya isi. Yaitu ada foto, ada berkas, kemudian ada apa lagi ya? Dokumen. Saya akan membuat 4 folder di dalam penyimpanan utama. Foto, berkas, dokumen sama lain-lain. Oke, perhatikan. Saya akan membuat 4 folder yang saya letakkan di dalamnya penyimpanan utama. Maka syaratnya simple. Tempat penyimpanannya dibuka dulu. Jadi bukan diklik seperti ini, dibuka. Di double klik dari sini boleh. Nah, gini kan? Atau Anda klik di sebelah kiri boleh. Di navigation pane Anda klik begini. Yang jelas kondisinya terbuka gitu ya. Tempat penyimpanannya terbuka. Setelah saya buka baru saya buat satu persatu. Klik new folder, saya kasih nama foto. Kemudian klik new folder lagi, saya kasih nama berkas. Klik new folder lagi, saya kasih nama dokumen. Kemudian folder terakhir lain-lain. Simpel kan ya teman-teman ya, simpel sekali. Jadi seperti itu. Nah, ini bisa juga kok dimunculkan sebelah kiri. Sebentar, ini kurang lebar kayaknya. Saya arahkan mouse pointer ke sini, pembatasnya saya lebarkan. Jadi di navigation pane ini, apabila folder itu ada ininya, kayak apa itu ya? Kayak panah ya, panah ke kanan atau ke kiri itu, ya, ke kanan ya. Maka artinya dia ada subfoldernya. Dia ada foldernya lagi di dalamnya. Kalau seperti ini kan nggak ada. Ya kalau diklik ya tidak muncul folder. Jadi contoh ini, folder komponen isinya itu cuman file aja. Folder latihan Excel untuk teori ini isinya cuman file aja. Tapi untuk penyimpanan utama, kalau saya klik isinya ada foldernya. Ciri-cirinya ini bisa Anda klik sehingga dia akan muncul begini. Nah, jadi isinya penyimpanan utama itu ada 4 muncul di sini semuanya seperti itu.
Simpel ya. Nah sekarang seandainya Anda ingin membuat folder lagi di dalam berkas. Di dalam berkas itu ada 2 folder. Oke. Penting sama tidak penting misalkan. Di dalam berkas itu ada 2 folder. Penting sama tidak penting. Maka Anda klik aja dulu tempatnya. Berkas saya klik. Nah, kemudian Anda buat dibuka dulu ya. Dibuka dulu berkas itu. Buat 1 penting. Kemudian buat lagi tidak penting. Begitu caranya. Kalau ingin membuat folder, membuat tempat penyimpanan, begitu caranya. Oke, yang terakhir saya buat lagi sebagai contoh yang terakhir. Yang terakhir aja ya. Foto, tuh. TK, SD, SMP, SMA, sarjana, misalkan gitu ya. Boleh, silakan. Mau dibuat foto apapun itu, atau mungkin foto-foto sekolah, di luar sekolah, hobi dan seterusnya. Jadi kalau Anda ingin membuat, sekali lagi, ingin membuat folder, maka tentukan tempat penyimpanannya di mana. Dibuka. Oke, di dalam foto mau tak isi dengan folder lagi, maka klik dulu, dibuka dulu. Dibuka dulu ya. Baru kemudian dibuat satu persatu. Ya, foto ini dibuat satu persatu. Klik. Ini foto profil. Kemudian saya klik new folder lagi. With friend, wah deh pakai bahasa Inggris ya. Friendnya pakai S apa enggak ya? With friends, oke. Kemudian keluarga. Jadi ya satu-satu membuatnya ya. Buat satu-satu. Lagi new folder lagi. Teman sekolah dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang penting kuncinya kalau mau membuat folder adalah itu mau ditempatkan di mana, maka tempatnya dibuka dulu. Simple ya teman-teman ya. Kalau saya lihat isinya ada apa aja seperti ini sekarang. Jadi apa yang saya buat tadi itu saya membuat sebuah folder di awal ya. Saya membuat sebuah folder bernama penyimpanan utama. Lalu di dalam penyimpanan utama ini saya membuat di dalam penyimpanan utama tak isi 4 folder, yaitu berkas, dokumen, foto dan lain-lain. Di dalam folder bekas tak isi 2 folder, penting dan tidak penting. Dan yang terakhir di dalam folder foto tak isi 4 folder, keluarga, profil, teman sekolah, with friends. Oke, itu ya teman-teman. Berikutnya adalah bagaimanakah cara mengcopy file. Kalau mau mengcopy file bebas sih sebenarnya, cuman saran saya tampilkan 2 ini, tampilkan 2 lebih enak. Jadi yang satu nanti nyari-nyari filenya, yang satu ini adalah mau di-copy kemana. Contoh ya, saya nanti mau nyari file tak copy ke profil, nah itu loh, tak taruh ke sini. Nah kalau bisa ini jangan kemana-mana, tampilan ini biarkan ke situ aja. Nah terus saya buka file explore lagi, cuma bukanya nggak bisa lewat sini Wesan. Nah ada ke sini, nutup dia, buka lagi, nutup, buka lagi, gitu toh. Nah terus gimana caranya? Kita bisa buka dengan cara Windows dan huruf E. Atau gini aja lah, ini saya restore down dulu. Pakai ini saya double klik. Ini ya. Ada 2 kan terbuka. Oke. Sekarang tampilannya saya buat kiri kanan gitu loh. Saya buat gitu aja. Klik kanan di taskbar, kemudian side by side. Ini jadi enak di sini ya. Ini saya besarkan dulu. Inilah kira-kira. Nah, jadi terserah yang mana ya. Contohnya di jendela yang kanan itu adalah nanti tempatnya file itu di copy. Jadi saya nanti mau nyari file tak copy ke sini, tak copy ke profil. Kalau pengen tahu profil itu alamat lengkapnya mana, saya klik di address barnya. Saya klik mouse pointer ke address barnya. Itu loh alamat lengkap profil itu. Jadi kalau kita ngomong soal ya, kayak ngomong soal, contohnya nanti ada apa namanya tes ya, misalkan soal tes admin misalkan, saya buka notepad. Jadi ini biasanya ditulisnya dalam bentuk seperti ini. Tak copy dulu, ya teman-teman juga bisa melihat. Ini ya, kopikan file, misalkan ya, bla 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 bla, ke begitu. Jadi artinya file yang di copy itu dimasukkan ke sini gitu loh. Cuman urut-urutannya, ini letaknya di mana? Di dalamnya sini. Ini di mana? Di dalamnya sini. Ini di mana? Di drive A, gitu loh maksudnya. Oke ya, teman-teman ya. Jadi itu dipahami baik-baik. Jadi terakhirnya di profil. Terakhirnya dia ada di profil di sini. Jadi yang Anda buka sebagai tempat nanti tempat hasil kopian itu profil. Saya klik ke profil begitu. Oke, sekarang file apa yang mau di-copy? Gini aja. Ada lagi contohnya.
Ini untuk sumber filenya, C.2 backslash. Saya minta itu semua file, ya semua file. Ini contohnya. Jadi ini saya disuruh mengcopy file, ya, disuruh mengcopy semua file berekstensi exe, semua file berekstensi exe yang letaknya di Windows, ya gitu loh. Di-copy kemana? Ke sini, ya. Semua file berekstensi exe dari folder Windows. Oke, kita cari. Semua file berekstensi exe dari folder Windows. Di yang sebelah kanan jangan diutik-utik, yang sebelah kiri. Saya rubah dulu ukurannya, drive C, kemudian saya masuk ke Windows. Nah, di sini tadi ngomongnya apa? Sebentar, saya lebarkan lagi. Set, ya. Semua file berekstensi exe. Maka lebih tepat ya, saya tampilkan ini sekali lagi, saya tampilkan dengan model detail di menu view. Tak rubah ketampilan detail ini ya. Setelah itu semua file berekstensi exe. Semua file berekstensi exe. Cara yang sangat mudah adalah tipenya kita urutkan. Saya klik tipenya, klik, maka itu akan berakibat file-file ini urut berdasarkan tipenya, ekstensinya otomatis kalau file. Nah, exe itu biasanya tipenya adalah application, loh ya toh. Enak sudah, nggak nyebar kemana-mana tempatnya, itu caranya. Terus gimana? Kita blok dulu karena urut, jadi mulai file yang pertama ini sampai ini karena urut, maka saya klik file yang pertama, saya klik, lalu saya tekan shift, saya tekan tombol shift di keyboard sambil menekan sambil ngeklik file yang terakhir. Saya tekan shift, tombol di keyboard sambil ngeklik file terakhir, seperti itu. Lalu di sini ada menu home, kita copy. Ingat ya, di copy perintahnya tadi kan mengcopy. Nah, tinggal kita klik copy, lalu kita pindah ke sebelah kanan. Ya, tentukan tempatnya supaya benar di sini, di profil sudah benar, lalu saya paste. Maka file-file itu akan masuk ke sini. Ingat, di copy ya. Jadi file yang lama masih ada, muncul di tempat yang baru. Oke ya teman-teman ya. Di copy. Yang di copy apa? Filenya aja, foldernya enggak, cuman file aja. Gitu, oke. Sekarang saya pengen lagi, ini ada di, saya pengen kopikan file lagi, tapi taruh di keluarga. Ini ya, taruhnya di keluarga. Saya copy ini bentar. Soalnya seperti ini contohnya. Kopikan file yang berawalan M, oke? Yang berawalan M di C.2 Windows. Nah ini, jadi kita disuruh mengcopy file yang berawalan M. Ekstensinya tipenya bebas, pokoknya berawalan M. Filenya di mana? Di sini. Di copy kemana? Ke sini. Keluarga. Oke, perhatikan. Keluarga. Saya klik dulu keluarga. Selesai. Kemudian setelah itu saya cari file berawalan M di sini, berawalan M. Kalau yang tadi nyarinya ini kita urutkan tipenya, selesai, ya tak? Jadi filenya kelihatan. Kalau sekarang di sini kita harus mencari file yang berawalan M. Masih sama letaknya C, kemudian Windows, tapi yang berawalan M. Sehingga saya urutkan name-nya, bukan tipenya. Saya klik ini. Nah, supaya name-nya urut ya. Di sini ingat yang di copy bukan folder loh ya. Ini ada M tapi file. Mana file berawalan M? Ini ada beberapa. 1, 2, 3. Ada 3 file. Dan kebetulan urut. Dah. Ini sama ini. Jadi ada beberapa file di situ. 3 ya, atau berapapun sebenarnya bebas ya. Intinya di situ ada 3 file yang sesuai dengan kriteria. Gimana caranya? Saya klik file yang pertama, berawalan M ya. Jadi urutnya enak. Kemudian saya tekan shift, saya klik file yang terakhir. Sudah, saya copy. Lalu saya pindah tampilan ke kanan sini. Oke, pastikan tempat penyimpanan udah bener, lalu saya paste. Selesai di situ. Oke, teman-teman ya. Mudah sekali. Oke, sudah cukup saya rasa. Yang sekarang ini saya tutup. Nah, ini saya besarkan lagi. Nah, oke, kembali ke folder profil tadi. Ini ada banyak sekali file kan.
Di situ ada beberapa file, banyak sekali. Saya minta Notepad Notepad sama Explore itu dipindah. Tahu dipindah ya? Jadi di sini hilang. Notepad sama Explore itu dipindah. Dipindah kemana? Dipindah ke penting. Dipindah ke penting ya. Oke, gimana caranya? Notepad sama Explore. Ini letaknya kan Anda lihat tidak berurutan. Tidak berurutan. Terus gimana cara memilih filenya kalau tidak berurutan? Kalau tadi memilih file berurutan pakai shift. Kalau tidak berurutan, perhatikan, saya harus memindah file. Tak contohkan 4 file aja biar lebih enak. Ya, Explore, Notepad, Regedit, sama Write.exe. Perhatikan, Explore, Notepad, Regedit, sama Write.exe. 4 file. Letaknya acak, istilahnya nggak urut. Gimana caranya? Saya klik Explore dulu, lalu saya tekan Ctrl di keyboard, lanjutkan dengan klik Notepad, klik Regedit, klik. Jadi sambil ngeklik Notepad, Regedit, Write.exe itu tombol Ctrl sambil saya tekan. Tak ulangi. Saya klik Export.exe tanpa menekan Ctrl. Lalu tak tekan Ctrl dan ngeklik Notepad. Masih dengan menekan Ctrl, ngeklik Regedit, dan masih dengan Ctrl ngeklik Write.exe. Gitu ya teman-teman. Itu caranya menselect atau memilih file kalau tidak urut atau acak. Tinggal tadi kan maunya dipindah nih, pakai cut. Tak pindah ke penting ya. Maka klik di penting lalu diklik paste. Di sini dia. Loh, lalu file ini di tempat yang lama nggak ada lah otomatis. Di profil nggak ada dia. Jadi ingat ya, penggunaan Ctrl sama Shift tadi bukan karena di copy atau di cut, bukan ya, tapi karena letak filenya. Jadi letak filenya kalau urut, misalkan saya mau memindah file ini sampai sini ya pakai Shift. Saya mau memindah file ini sampai sini, maka pakai Shift. Ya, ini diklik file pertama, tekan Shift, file terakhir ini tinggal dipindah aja seperti itu. Oke teman-teman ya. Sekarang kita lihat contoh saya terjadi salah nama folder. Jadi folder apapun ada isinya atau tidak. Kalau mau diganti namanya bisa. Ada isinya atau enggak? Kosong. Ini kan kosong. Diganti namanya boleh. Ini ada isinya diganti namanya boleh juga. Contoh tak ganti penting kan ini. Penting sekali misalkan tak ganti namanya jadi penting sekali. Tinggal diklik kanan. Foldernya tinggal diklik kanan aja. Klik kanan kemudian pilih rename. Udah penting sekali. Simpel sekali. Dengan juga dengan sebuah file, ya folder bisa dirubah namanya. File juga begitu. Ini notepad.exe. Silakan berubah nama file, tapi hati-hati ekstensinya. Contoh notepad.exe terubah menjadi buku harian.exe. Ya klik kanan di file tersebut, kemudian rename. Sudah. Ya lihat. Windows sendiri sudah memberikan acuan bahwa yang diblok sama dia adalah namanya aja, bukan ekstensinya. Buku harian, ekstensinya tetap, tidak ada masalah. Merubah apapun selama ekstensinya tidak, maka aman. Itu yang memang diharuskan dan itu yang Anda lakukan di data Anda. Kalau mau merubah nama file di data Anda, jangan merubah ekstensinya karena ekstensi menunjukkan tipe atau file tersebut file apa. Tapi kalau Anda berada di ujian, ya, sedang tes admin misalkan atau apa itu, perintahnya adalah Write.exe ini dirubah menjadi tulis titik ini. Berubah ekstensinya juga, ya sudah, itu kan soal. Tapi ingat ya, jangan berlakukan itu terhadap dokumen Anda. Kalau ini merupakan tes, ujian, ulangan atau apapun itu, ya lakukan. Write.exe dirubah menjadi tulis titik ini, dirubah menjadi tulis titik ini. Saya klik kanan, saya rename, nah, rubah semuanya. Nah, saya hapus karena semuanya tulis titik ini. Selesai, saya enter akan muncul konfirmasi seperti ini. Yakin tadi dirubah, gitu lah intinya. Ya yes. Tapi akhirnya file itu pun tidak bekerja sebagaimana mestinya. Oke teman-teman, simpel ya saya rasa. Dan apabila Anda ingin menghapus, tadi merubah namanya sudah, menghapus misalkan, ini mau dihapus ya tinggal diklik kanan kemudian delete. Yes, selesai. Gitu ya, simpel sekali. Beberapa file, mau menghapus beberapa file, ya diblok dulu enggak apa-apa. Urut misalkan ini, mulai dari ini sampai sini, saya blok semuanya begini. Waduh, teknik blok yang lain ini, ya boleh silahkan. Begini boleh. Kemudian ditekan tombol delete di keyboard boleh, silahkan. Ya. Menghapus simpel sekali, satu persatu juga boleh. Menghapus folder itu juga boleh. Jadi folder ini misalkan keluarga,
ada isinya loh. Mau tak hapus foldernya loh, silakan, tidak ada masalah. Folder kosong boleh diganti namanya, boleh dihapus. Bahkan folder yang ada isinya pun juga bisa. Folder keluarga tak hapus, klik kanan aja di sini. Kemudian delete, tinggal di yes, hilang sudah. Nah isinya ya hilang lah otomatis. Masa tempatnya wadahnya hilang, isinya tidak hilang. Oke ya. Yang terakhir, media tempat penyimpanan ini akan saya taruh ke desktop sebagai shortcut sehingga bisa mempercepat saya kalau mau menuju ke situ. Lihat caranya. Oh, bukan terakhir, sorry, sebelum itu. Sorry, maaf. Ini bisa diganti foldernya, ya, diganti. Jadi ikonnya itu loh. Saya klik kanan, saya properties, di tab general, di tab customize. Di tab customize itu ada change icon. Saya klik tombol change icon, tak ganti. Ini jadi bintang ya. Sama kuningnya ini aja wis. Oke. Saya oke. Jadinya seperti ini. Ya, jangan semua diganti, ribet nanti. Folder-folder yang penting aja, kan supaya beda dengan yang lainnya. Oke, kembali. Yang terakhir, bagaimanakah supaya ini muncul di shortcut, muncul sebagai shortcut di desktop kita. Saya tinggal klik kanan ini, kemudian saya send to, saya pilih ini, selesai. Sehingga bisa mempercepat. Kalau saya mau menuju ke situ, saya tutup ya. Mana itu? Ini dia. Maaf agak rancu dengan ini bukan ya, bukan yang ini tadi ya. Saya delete dulu, bentar. Nah ini tadi. Diganti namanya kan bisa. Ya, klik kanan, Anda pilih rename, ganti namanya. Penyimpanan utama, gak usah ada kata-kata shortcut lah. Ini jadinya. Ya, jadi kalau kita masuk ke sini di desktop ini simple, tinggal saya double klik, masuk ke situ langsung secara otomatis. Oke teman-teman, jadi itu materi kita hari ini, sangat banyak sekali, tapi intinya berkutat masalah file explore. Mulai elemennya, kemudian sehubungan dengan file maupun folder yang ada di dalam situ. Oke teman-teman ya, selamat mencoba, semoga bermanfaat buat Anda. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share untuk bantu channel ini agar terus berkembang. Terima kasih.